Kalau disuruh memilih harus memberi hadiah atau menerima hadiah, mana yang akan kalian pilih? Atau mau kayak Le Bagong yang katanya pengen banyak terima hadiah Natal tahun ini? Kok kalau ngomongnya gitu saya takut ditagih utang ya? Iya, tenang Le, sabar. Nanti saya bayar. Saya udah jago nge-hack kayak mas-mas yang gundul satu ini. Karena sedikit banyak, tokoh utama hari ini hidupnya banyak berubah semenjak ia merelakan hidupnya harus menerima banyak fitnah dari seorang mafia. Lalu apa rencana jeniusnya untuk membalas dendam? Dan kira-kira apakah ada hadiah lain yang ia terima setelah berjuang membersihkan nama baiknya? Apakah ia akan gagal dan kembali difitnah lagi? Atau dia akan berhasil kali ini? Penasaran? Jadi begini ceritanya. London dan momen Natal yang semarak adalah dua hal identik yang tidak bisa dipisahkan. Mulai dari gedung Big Ben yang meriah dengan lampu-lampunya, sampai stadion Stamford Bridge yang tidak kalah meriah dengan lautan fans The Blues dari tim kebanggaan kota London. Dan kalau berbicara tentang suasana Natal, semestinya hal itu turut dirasakan oleh semua orang di kota ini. Namun sayangnya, ada seorang duda miskin yang tidak bisa merasakan sukacita Natal. Dialah Nicholas O'Connor, atau yang biasa disapa Nick. Kerjanya sebagai tukang servis HP, sering dikomplain pembeli karena kerjanya sangat lambat. Bahkan sering disemprot bosnya, dan itu pun sudah hal yang tidak asing bagi Nick. Bahkan saking miskinnya Nick hanya bisa menumpang di rumah sahabatnya Ralph. Sama seperti orang numpang pada umumnya, Nick tidak pernah tinggal dengan tenang di sini. Kenapa? Yaitu karena Ralph masih curiga kalau Nick ini masih punya niat kembali menjadi perampok kelas kakap. Tidak mungkin, jawab Nick. Sebab ia tidak mau rumah tangganya semakin hancur. Dan iya, sebenarnya Nick mengusahakan semua ini bukan demi dirinya. Tapi lebih dari itu, Nick hanya tidak ingin berpisah dari anaknya Maddie. Sejak ia digugat cerai oleh mantan istrinya, Brianna, Nick harus memutar otak agar ia bisa mendapat hak asuh Maddie bagaimanapun caranya. Namun masalahnya, Brianna hanya memberi waktu 1 minggu untuk Nick menyewa rumah di sini. Sebab jika tidak, ia akan segera bawa Maddie pindah ke Birmingham demi masa depannya. Jika memang Nick sudah berubah, sebaiknya Nick segera mencari banyak uang dan tidak perlu menjadi tukang servis HP yang hasilnya tidak seberapa itu. Mungkin ucapan Brianna ada benarnya, bahwa menjadi seorang ayah bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi untuk mantan narapidana sepertinya. Bahkan untuk menyewa 2 kamar biasa pun Nick tidak sanggup membayarnya. Berangkat dari tekanan beruntun inilah, Nick terpaksa buka lagi jaringan CCTV sebuah mall yang masih tersambung ke laptopnya. Namun anehnya, ketika ia sedang mencari celah barang apa yang bisa ia rampok, Nick justru penasaran dengan seorang karyawan wanita yang diam-diam malah mencuri dari gudang sasaran Nick. Tidak perlu waktu lama, Nick pun segera menyamar dan mendatangi wanita itu untuk memastikan apakah dia tidak khawatir dengan kasus pencuriannya. Mendengar tuduhan Nick yang tiba-tiba, wanita itu jelas hanya terpaku. Sampai akhirnya ketika Nick sedang diburu-buru, ia hanya ingin wanita itu membuka file dalam flash disk ini. Dan benar saja, firasat wanita itu ternyata menjadi kenyataan. Bahwa Nick telah mengetahui semuanya dari CCTV yang terpasang di gudang mall. Tak lupa, Nick pun meninggalkan alamat di mana mereka bisa bertemu keesokan harinya. Setelah Nick menunggu cukup lama, wanita yang bernama Sofia itu akhirnya tiba juga. Tak terima dengan terornya, Sofia langsung bertanya, "Apa maksud semua ini? Apakah Nick ingin memerasnya?" "Jelas tidak," ucap Nick. Maksud Nick justru ingin Sofia kembali lagi ke gudang itu dan mencuri semua perhiasan di dalamnya. Jika Sofia mau melakukannya, Nick janji akan menghapus video pencuriannya dan tidak akan melaporkannya. Tapi sayangnya, gertakan Nick tidak mampu membuat Sofia mau menurutinya. Sebab katanya, ini adalah pencurian yang terlalu beresiko. Sebaliknya, alih-alih mengabaikan Nick, Sofia justru mencuri dompet Nick untuk mencari tahu siapa Nick yang sebenarnya. Dan rasanya sayang sekali kalau kita nggak kenalan dengan nona manis satu ini. Sekalian biar kita tahu kenapa Sofia mencuri. Jadi, Sofia sendiri adalah karyawan Mall Sterling yang pendapatannya tidak akan cukup untuk membiayai operasi kanker ibunya. Sebagai tulang punggung ibunya, Sofia harus banting tulang setiap hari demi merawat ibunya yang telah ditinggal sang ayah sejak Sofia masih berusia 6 tahun.
Karena itulah ia terpaksa mencuri uang kas demi mencukupi kehidupannya sehari-hari. Jika kalian berpikir Sofia adalah pencuri yang jahat, maka kalian keliru. Meskipun tindakannya salah, tapi tidak jarang Sofia mencuri karena ia ingin membantu orang-orang yang senasib dengannya. Sama seperti Robin Hood, ia pun melakukannya demi menolong mereka yang membutuhkannya. Merry Christmas. Merry Christmas. Bila dari pagi ia sudah bekerja di mall, maka malam harinya Sofia pun masih harus kerja paruh waktu di kafe. Yang mana ia pun melakukannya hanya agar ibunya bisa cepat sembuh. Sayangnya, harapan dan doa baiknya kadang tidak sejalan dengan kenyataan. Sebab di saat ia menjaga sang ibu, dokter harus memberitahu fakta bahwa tumor ibunya mendadak jadi semakin ganas. Melihat fakta ini, dokter menyarankan agar ibunya dipindahkan ke rumah sakit swasta. Mungkin biayanya akan lebih mahal, tapi setidaknya peluang ibunya untuk sembuh mungkin akan terbuka lebar. Sambil mencerna saran dokter, Sofia mohon agar dokter bisa mencarikan rumah sakit lain yang sama-sama gratis seperti di sini. Sebab Sofia pun masih belum tahu kapan ia bisa mendapat kenaikan gaji. Namun sialnya, dokter tidak bisa membantu, selain mengatakan kalau Sofia harus cepat, atau nyawa ibunya tidak akan bisa selamat. Dalam diamnya, Sofia rasa dia harus mengambil resiko yang pernah ia buang jauh-jauh dari pikirannya. Dan iya, ternyata Sofia setuju dengan tawaran Nick untuk merampok perhiasan bosnya sendiri. Tapi perjanjiannya, Sofia minta setengah hasilnya jika misi ini berhasil. Mendengarnya, Nick jelas tak setuju, karena siapa Sofia bisa mengaturnya. Namun setelah Sofia membuka kedoknya, barulah Nick tidak bisa mengelak. Sofia sudah tahu kalau Nick adalah mantan narapidana yang pernah dipenjara dengan rumor merampok jutaan pounds dari gudang perhiasan sterling. Dan tidak hanya itu, Sofia juga diam-diam mengerti kalau Nick aslinya adalah seorang hacker dengan inisial NOC, No Cooldown, atau kalau disingkat N0CLDN, nah itu namanya, yang sekarang menyamar sebagai tukang servis HP. Jadi, apakah Nick mau membantunya? Atau rahasia ini akan tersebar di mana-mana? Oke, hari itu juga Nick pun memberitahu rencananya. Di momen Natal ini, ada satu boneka bernama Mossy Fox yang ia prediksi akan sangat laris. Pertama, tugas Sofia hanya perlu menyembunyikan stoknya. Kedua, Nick akan protes, seolah-olah ia tidak terima jika boneka yang ia cari habis terjual secara tiba-tiba. Dan di saat semua orang meributkannya, Sofia harus pergi ke ruang keamanan untuk memberitahu Eddie jika ada keributan di luar. Sedangkan Nick akan memastikan kalau semua orang akan masih terus bertengkar dan CCTV gudangnya pasti masih rusak seperti terakhir kali Sofia meninggalkannya. Gampang kan? No. Di tengah aksinya, Sofia hampir saja gagal kalau ia terlambat sedetik saja. Namun untungnya ia bisa bergerak cepat dan segera berlari menuju gudang berliannya. Tapi ketika ia hendak mencurinya, ternyata keesokan harinya, Sofia masih tidak tahu kenapa perhiasannya tiba-tiba hilang begitu saja. Hingga akhirnya ketika ia sedang bekerja, ia baru tahu kalau perhiasan sterling sudah dicuri untuk kedua kalinya. Kata polisi, banyak ratusan stok mainan dan batangan emas yang ikut hilang dari pencurian kemarin. Belum lagi masih ada 5 juta pounds yang katanya terancam dicuri yang masih tersimpan di brankas rahasia milik Sterling. Dan akibatnya, Eddie yang kemarin bertugas dinyatakan ikut bersalah dalam kasus pencurian ini. Rencana gagal total, berlian ludes dicuri, ditambah teman kerjanya malah dipecat gara-gara kesalahan yang tidak Eddie sebabkan. Dan saat ini hanya ada satu nama yang pasti jadi tersangkanya. Nick, open up! 50-50 my ass! Sofia mungkin miskin, tapi dia tidak bodoh. Ia tahu pasti Nick adalah otak perampokannya. Tidak ada orang lain yang bisa merampok perhiasan sterling kecuali seseorang yang pernah ditangkap gara-gara merampok jutaan pounds di tempat yang sama. Meski Nick coba mengatakan bukan dia pencurinya, namun Sofia yakin Nick adalah pengkhianat dari misi mereka sendiri. Dan parahnya, ketika Brianna sedang mengantar Maddie, ia malah mengira Nick benar-benar tidak bisa berubah. Apakah Sofia sudah puas dengan tuduhannya? Lagi pula, kenapa bisa-bisanya ia malah menuduh Nick? Jika Sofia ingin tahu serusak apa Sterling, Sofia harus tahu
kalau Sterling adalah mafia ulu yang pernah menyebabkan Nick di penjara. Jadi bukan tidak mungkin Sterling lah yang sudah mencuri perhiasannya sendiri. Dan setelah menyadari semua yang terjadi, Sofia pun minta maaf. Dan ia tahu apa yang harus mereka curi sebagai gantinya. Dan benar, kali ini mereka akan mencuri sebuah berangkas yang akan membuat mereka kaya dalam semalam. Kemarin tanpa diketahui, Sofia diam-diam sudah melihat sendiri di mana Sterling menyimpan berangkasnya. Dan ia juga sudah tahu merek berangkas yang harus mereka bobol, Castor Lock. Begitulah namanya. Mendengar mereknya, Nick bilang kalau Castor Lock adalah merek berangkas paling susah ditembus, yang keamanannya setara dengan berangkas bank nasional yang ada di London. Dan sebelum Sofia ingin Nick meretas keamanannya, Sofia harus mencari tahu Castor Lock jenis apa yang akan mereka bobol. Itu bukan masalah untuk tukang tipu seperti Sofia. Setelah mencari tahu kalau pemilik Castor Lock adalah golongan konglomerat, ia pun sudah menyewa pakaian modis sebagai penyamarannya. Ia akan menyamar menjadi orang kaya. Lalu setelah ia menunggu reservasinya diterima, Sofia hanya perlu masuk dan mencari CEO-nya yang bernama Diana. Di sana, Sofia mengaku kalau ia adalah sahabat dekat Cynthia Sterling, yang tidak lain dan tidak bukan adalah istri bos mall terbesar di London. Lalu setelah berhasil meyakinkan Diana, Sofia langsung bilang kalau ia disarankan Cynthia untuk memesan berangkat Castor Lock yang tipenya sama persis dengan milik Sterling. Dan dari sanalah Sofia tahu kalau tipe keamanannya adalah bintang 3 di kelas internasional. Dan coba tebak, di sana Sofia pun diberitahu kalau ada 2 cara untuk membuka berangkas milik Sterling. Pertama adalah dengan mencuri HP Sterling yang di dalamnya sudah tersimpan kode berangkas yang selalu berganti tiap 15 detik. Atau kedua, mereka hanya perlu mengambil remote cadangan yang otomatis menerima semua kode yang sama. Tapi masalahnya, cara mana yang hendak mereka pilih? Itu mudah, ucap Sofia. Ia akan membobolnya hanya jika Nick bisa mendapatkan remote cadangan di rumah Sterling. Sofia bisa menjaminnya aman karena dia punya 2 hal yang akan memudahkan misi ini. Pertama, Sofia tidak hanya jago mencuri, tapi aslinya dia juga adalah cucu seorang tukang kunci yang bisa meniru semua jenis kunci tersusah di dunia. Dan kedua, Sofia tahu kalau Cynthia sering membungkus pria muda sebagai selingkuhannya di pavilion, yang pasti menyimpan remote itu. Jadi Nick hanya perlu pura-pura menjadi sultan dan dapat bonus adu penalti sama wanita kaya. Enak kan? Oh ya enak kok, tinggal push up, push up, push up, push up, push up, push up, duar. Saya tahu nggak lucu, cuma kepala saya isinya aneh-aneh. Enggak. Nick nggak mau jadi simpenan aneh-aneh. Nick punya cara instan yang lebih jitu. Yakni, ia akan meretas sistem keamanan Castor Lock di saat semua orang sedang merayakan malam Natal di gedung Castor Lock. Karena Nick yakin, dengan kelihayannya meretas, pasti mereka akan mendapat kode yang sama dengan yang dikirim server Castor Lock ke HP Sterling. Oke, sekarang disinilah mereka akan melancarkan rencana Nick. Dan rencananya, mereka hanya butuh mengulur waktu untuk sampai di pusat server yang ada di belakang gedung. Tapi sebelum itu, mereka harus menunggu satpamnya pergi di saat ia keluar berkeliling. Sembari menunggu, Nick ingin minta maaf karena ia tidak sengaja baca surat pindah sang ibu serta tagihan rumah sakitnya. Dan jika boleh tahu, kenapa Sofia harus mengambil cara ini? Dan apa yang akan dia lakukan dengan sisa uangnya kalau mereka berhasil? Untuk menjawabnya, Sofia hanya bilang kalau ia tidak ingin melakukan apa-apa. Tujuannya merampok hanya ingin membahagiakan ibunya yang tidak pernah mendapat kehidupan layak sewaktu ia masih sehat. Ditambah sang ibu harus hamil di usia 21 tahun. Hingga ia pun dipecat tiba-tiba karena alasan hamil di luar nikah. Dan mendengarnya, Nick perlahan paham kenapa Sofia sangat ingin merampok berangkas itu. Tapi baiklah, sekarang inilah waktu yang tepat untuk mereka segera menyusup ke atas gedung sebelum satpam itu kembali. Dan jika mereka hampir ketahuan, Sofia masih punya rencana cadangan dengan cara... sayang sekali pemandangan yang aneh. Kalian bisa bayangkan Sinterklas dengan Sinterklas. Kan orang bayangnya itu laki-laki sama laki-laki ya. Oke, sampai di sini rencana mereka cukup berhasil. Buka kuncinya, potong gemboknya, dan voila. Inilah sistem kelistrikan yang akan dengan mudah Nick sabotase. Rencananya, Nick cuma perlu matikan jaringan listrik, menyadap kode server Castor Lock, dan kodenya akan Nick dapatkan saat itu juga.
Namun ketika Sofia sudah mematikan listriknya, kenapa skill hacker Nick tidak berguna? Dan saat mereka keluar, Nick baru tahu kalau jaringan di gedung Castle Lock yang asli pasti sudah diperbarui. Sehingga dengan fakta ini, Nick rasa mereka sudah tidak punya kesempatan untuk merampok brankas nomor 1 itu. Dan dengan bimbang ia bilang kalau sebaiknya Sofia juga berhenti sebelum terlambat. Mendengarnya Sofia bingung. Bukankah Nick sudah pernah membobol mall milik Sterling? Harusnya ini bukan hal yang sulit kan? Tapi ada satu hal yang Sofia tidak tahu. Bahwa Nick sebenarnya tidak pernah merampok apapun dari mall itu. Mungkin benar kalau dia adalah seorang hacker. Tapi dulu ia hanya diminta untuk meningkatkan keamanan gudang berliannya. Dan setelah berhasil bukannya dibayar, Nick malah dijebak. Karena polisi bilang ada kasus perampokan perhiasan yang menggunakan kode akses Nick saat ia bekerja untuk Sterling. Dan ada satu lagi yang harus Sofia tahu. Bahwa tujuan Nick balas dendam adalah karena Sterling sudah mengklaim asuransi perhiasannya. Dan seperti dugaannya, Sterling lalu menjual lagi perhiasan yang telah ia curi untuk menimbun kekayaannya sendiri. Lalu jika ia tidak bersalah, kenapa Nick mengakui kalau dia merampoknya? Itu karena Sterling mengancam akan menculik Maddie. Dan Sterling bilang jika Nick menurutinya, maka masa tahanannya hanyalah 2 tahun. Di jalan pulang, Nick lalu bilang, ia sebenarnya pernah jujur ke mantan istrinya kalau Nick tidak bersalah. Namun Brianna justru mengira kalau Nick pandai mengarang cerita. Brianna bilang kalau Sterling adalah pria sukses yang tidak mungkin mencuri hartanya sendiri. Yang kerjanya hanya depan komputer saja setiap harinya, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Namun hari ini Nick senang, karena akhirnya ada Sofia yang mau mempercayainya. Setelah mengetahuinya, Sofia hanya tertawa karena nasib mereka tidak jauh berbeda ternyata. Mereka sama-sama punya dendam kepada mafia perhiasan seperti Sterling. Melihat Sofia yang putus asa, Nick minta maaf kalau dia tidak bisa diandalkan. Padahal Nick juga ingin membantu agar ibu Sofia bisa segera sehat lagi. Dan oh iya, ngomong-ngomong soal sang ibu, Nick lalu bertanya, apakah Nick boleh menjenguknya? Rasanya seperti baru kemarin sang ibu melahirkan Sofia yang seharusnya tak perlu menanggung semua kesusahan ibunya sendirian. Tapi Sofia menjawab bahwa ia tidak pernah merasa seperti itu. Dan sebenarnya Sofia ingin mengenalkan seseorang yang mungkin bisa menemani mereka menghias pohon Natal. Setelah Nick masuk, suasana hati ibu Sofia langsung bahagia. Karena selama ini sang ibu tidak pernah melihat anaknya dekat dengan seorang pria. Dan di sana pula ibunya bercerita kalau Sofia sudah belajar sulap dari kakeknya sejak umur 10 tahun. Hanya kenangan itulah yang tersisa semenjak ibunya harus hidup sendirian. Dan berkat Nick, ibu Sofia jadi percaya bahwa tidak semua laki-laki sama brengseknya dengan mantan suami yang pernah meninggalkannya. Setelah pulang di rumah sakit, Sofia minta maaf kalau ibunya terlalu banyak cerita tentang masa lalu mereka yang tidak baik-baik saja. Dan perihal masa lalunya, Sofia juga ingin Nick tahu bahwa ia sangat membenci ayahnya, yang waktu itu sempat mengusir mereka berdua karena ia menuduh Sofia bukanlah anak kandungnya. Lalu Sofia justru memuji Nick karena ia iri Maddie punya ayah sebaik Nick. Oleh sebab itu, Sofia rasa mereka tidak perlu melanjutkan rencana perampokannya agar Maddie tidak melihat Nick di penjara 2 kali. Alih-alih mendengar saran Sofia, Nick ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. The gala. These tickets have cost me an absolute fortune, so I hope you're still interested in swiping Sterling's key fob. Iya, jadi sebelumnya Nick sudah mencari tahu bahwa satu-satunya kesempatan terakhir mereka adalah gala Campbell. Sebab dari internet, Nick yakin bahwa Sterling pasti akan datang bersama Cynthia. Dan di saat itulah Nick hanya perlu menyamar sebagai seorang sultan untuk mendekati Cynthia, persis seperti saran Sofia waktu itu. Tapi masalah Nick cuma satu. Dia tidak punya tuxedo mewah untuk datang ke acara itu. Sorry about that. It's my grandfather's. Oke. Sampai di sini dulu PDKT-nya. Karena mereka harus segera bergegas untuk menyusun rencana perampokan terbesar abad ini.
Pertama, Nick dan Sofia butuh ear monitor agar mereka bisa saling berkomunikasi. Kedua, di saat mereka sudah melihat Sterling dan Cynthia berpisah, itu tandanya Nick harus segera mendekati Cynthia dan merayunya dengan sangat elegan. Bisa kan? You big fan of these parties? Sure. Fun. That's your best game? Oh lah, Nick, pemula, nggak kayak gitu, langsung lepas celah. Baiklah, Sofia paham kalau tidak semua pria bisa menaklukkan wanita dalam hitungan detik. Kalau begitu, Nick harus mendengarkan semua perkataan Sofia dan katakan semua yang Sofia bilang agar Cynthia bisa mengajak Nick ke pavilionnya. Pada awalnya, semua memang sesuai dengan dugaan Sofia, bahwa Cynthia langsung lengket gara-gara ucapan Nick. Tapi lambat laun muncul masalah baru. Saat Nick tak sadar jika ternyata Sofia tiba-tiba didatangi oleh Sterling, yang penasaran kenapa pegawainya ada di pesta ini. Setelah merasa ucapan Sofia berbeda, barulah Nick merayu Cynthia dengan caranya sendiri. Hingga akhirnya Nick tahu bahwa Cynthia pun sudah muak dengan kelakuan suaminya yang sering main wanita di belakangnya. Walau Cynthia sempat bertanya apakah mereka pernah bertemu, untungnya Nick bilang kalau wajahnya pasaran. Dan ini adalah pertemuan pertama mereka. Maka dari itu, apakah Cynthia mau mengenal Nick lebih dekat? Sesudah Sofia berhasil lolos dari Sterling, ia penasaran apakah Nick berhasil mendapatkan Cynthia. Dan di saat ia melihat Nick, Sofia cukup lega. Sebab Nick ternyata tidak terlalu payah untuk ukuran duda satu anak. Bahkan di saat Cynthia bertanya apa mau Nick sebenarnya, Nick pun bilang, Let's get out of here. akhirnya langkah mereka pun semakin dekat dengan apa yang sedang mereka cari. Walau Nick hampir saja dibungkus, untungnya ia bisa kabur dengan alasan ingin pergi buang air sebentar. Setelah menyuruh Sofia menunggu dekat pavilion, barulah Nick langsung menggeledah kamar pribadi Sterling secepatnya. Tapi lagi-lagi, di saat ia sedang mencari remote itu, kenapa sih dia begitu bersemangat untuk adu penalti? Hingga akhirnya Nick benar-benar terkejut saat tiba-tiba Cynthia menyebut nama lengkap Nick. Dan iya, ternyata dari tadi Cynthia sudah tahu bahwa Nick adalah mantan pegawai Sterling yang pernah dipenjara gara-gara suaminya. Daripada Nick ditangkap sekali lagi, Cynthia ingin Nick memanggil temannya yang dari tadi sudah memata-matai mereka. Karena jika Nick menolak, maka ia pastikan polisi akan segera datang ke sini. Sofia benar-benar kesal kepada Nick. Kenapa ia begitu ceroboh? Setelahnya, Nick cuma bisa minta maaf karena ia tidak tahu kalau Cynthia masih mengingat dirinya. Tapi semuanya sudah terlambat, ucap Cynthia sambil mendatangi mereka berdua. Katanya ia tidak mungkin lupa dengan seseorang yang bisa ia gunakan untuk menjebak suaminya. Alias, Cynthia punya tujuan yang sama dengan mereka berdua. Dan ia pun tahu kalau barang inilah yang memancing mereka ke sini. I can give you this. Why would you do that? Jelas Nick dan Sofia tidak mengerti kenapa Cynthia ingin merampok suaminya sendiri. Tapi ternyata Cynthia juga ingin balas dendam karena Sterling sudah sangat brengsek selama ini. Dan juga Cynthia berjanji kalau mereka mau menuruti apa rencananya, dia akan memberikan 5 juta pounds atau sekitar 110 miliar rupiah sebagai imbalannya. Jadi, selamat bersenang-senang. Baiklah, tanpa perlu membuang waktu lagi, Nick sudah punya rencana jenius. Pertama, Nick ingin Sofia menaruh sebuah speaker musik di loker yang acak. Kedua, Sofia harus menyembunyikan tas peralatan mereka di sebuah tempat yang aman. Hingga terakhir, Sofia harus pura-pura terlambat pulang agar tidak ada yang mencurigainya sampai mallnya benar-benar tutup. Dan tepat di saat lampu utama mulai dimatikan, di sanalah mereka akan bertemu. Serta jangan lupa, mereka baru akan memulai aksinya ketika 2 satpam sudah pergi dari area mall. 1 HP sebagai monitor CCTV, 1 HP sebagai pengalih perhatian, ditambah sebuah remote caster lock yang sudah mereka siapkan untuk aksi mereka malam ini. Dan setelah mengatur posisi masing-masing, Sofia pun sudah siap dengan langkah pertamanya. Akhirnya setelah memastikan 2 satpam mencari lokasi speakernya, barulah detik itu juga Nick sudah meretas rekaman CCTV-nya agar mereka berdua bisa segera menuju ruangan Sterling.
Waktu mereka tak banyak, sebab mereka harus mendahului 2 satpam itu selagi speakernya belum dimatikan. Dan tepat di saat lagunya mati, disitulah Nick mengembalikan setelan CCTV-nya. It's got tinsel. No, it's It's got candy canes. That's what your breakfast. 2 satpam sudah dikantongi, pintu pun sudah dijebol oleh Sofia. Dan sisanya hanyalah memasukkan kode dari remote-nya untuk buka berangkas. Namun di saat itulah masalah paling besar harus menghentikan langkah mereka. Iya, Nick tidak menyangka kalau ada satu pintu terakhir yang membutuhkan sidik jari Sterling. Di sana Nick heran, kenapa Sofia tidak memberitahunya tentang pintu ini. Lalu apa yang Sofia lakukan? Kenapa ia malah menempelkan jarinya di sana? Stop Sofia, stop! DNA sample received. Processing. Dan iya, ternyata Sofia adalah anak kandung dari Sterling. Dan semua cerita tentang ayahnya yang pernah meninggalkan ibunya itu adalah Sterling. Dulu ibunya pernah bekerja di sini. Dan setelah Sterling menghamilinya, Sterling langsung memecatnya. Bahkan Sterling juga mengancam ibunya jika ia berani mendatanginya sekali lagi. Jadi setelah ibunya disuruh menandatangani surat perjanjian kalau Sofia bukanlah anaknya, di sanalah selama lebih dari 20 tahun, Sofia menyimpan dendam ini. Mungkin fakta ini cukup mengejutkan bagi Nick, mengingat Sofia tidak hanya mengejar uang Sterling. Lebih dari itu, ternyata dia juga ingin balas dendam atas kejahatan yang sudah dilakukan terhadap ibunya. Maka dari itu sekaranglah waktunya untuk mengambil semua hak yang telah dirampas dari mereka. Satu masalah usai, masalah berikutnya justru muncul dari seorang satpam yang tiba-tiba sedang menuju ke arah mereka. Dan sialnya, ketika Nick dan Sofia sudah hampir kabur, mereka justru menunggu sampai satpam itu membawa permen yang ada di meja resepsionis. Meski Sofia hampir saja bersin, untungnya satpam itu sudah menjauh. Akan tetapi, tak lama setelahnya, Nick lah yang malah membuat masalah baru. Entah apa yang akan terjadi jika mereka sampai tertangkap. Lagi pula mereka juga tidak bisa menunggu terlalu lama di sini. Maka daripada mereka membusuk di penjara, kabur secara terang-terangan adalah pilihan terakhir yang mereka punya. Dan ternyata setelah diburu dari 2 sisi, kabur pun bukanlah solusi yang aman. Namun jika mereka tetap di sini, apakah mereka bisa selamat? Jadi daripada bertaruh dengan kemustahilan, mereka pun lebih memilih lompat dari atas sini. You okay? I really thought that. Dan mereka terlambat, alias mereka tak akan bisa kabur dari mall ini. Tapi tidak, Nick tidak akan membiarkan polisi menangkapnya sekali lagi. Sambil mencari celah, Nick tidak percaya saat Sofia justru ingin menyerahkan dirinya sebagai umpan. Namun Nick juga tidak perlu khawatir, karena Sofia tidak akan mudah tertangkap begitu saja. Yang perlu Nick ingat adalah ia harus ada untuk Maddie. Jadi sekalipun Sofia tertangkap, ia ingin Nick juga merawat ibunya demi Sofia. Dan sebelum Sofia pergi, Nick harus tahu bahwa Sofia bersyukur pernah mengenal Nick. Sebenarnya Sofia sudah berhasil kabur jika teman satpamnya tidak menangkapnya. Tapi di saat ia akan digiring ke polisi, Sofia pun mau tidak mau segera buka topengnya. Dan di sanalah dia memberitahu kalau Sterling adalah mafia yang telah menjebak banyak orang. Terlebih Sterling juga adalah orang yang sudah membuat Eddie dipecat dari pekerjaan satpamnya. Dan setelah mendengar cerita itulah, Sofia akhirnya dibiarkan pergi karena ia harus memberi pelajaran kepada Sterling. Oke. Mungkin kita harus mundur sebentar agar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi di saat bersamaan ketika Nick dan Sofia hendak kabur, sebenarnya ada yang melaporkan kasus pencurian malam itu. Sehingga Sterling dan polisi pun segera mencari bukti siapa perampok jenius yang bisa membobol berangkasnya. Akan tetapi di saat Sterling sudah buka berangkasnya, ternyata inilah yang justru ia temukan. I think it's time. Ya. Saya tahu kalau kalian pasti bingung.
Kenapa tidak ada spesial pun yang hilang? Malahan kenapa juga ada banyak perhiasan di sana? Dan benar, ternyata inilah rencana Nick dan Sofia saat mereka diajak bekerja sama oleh Cynthia. Kunci kemenangan telak mereka ada di kunci rahasia yang diberikan Cynthia. Jadi sebelum Sterling mencairkan asuransi berlian yang ia curi tempo hari, Nick dan Sofia ternyata sudah merencanakan penjebakan ini. Dan iya, setelah mereka mengembalikan perhiasan yang katanya hilang dicuri, Nick pun segera menelpon Sterling agar polisi melihat sendiri siapa pelaku dari semua kejahatan ini. Kali ini, perasaan Sofia sudah benar-benar lega. Karena akhirnya Biang Kerok dari masalah hidupnya sudah ditangkap atas kasus kejahatan berlapis. Sebab katanya, selain mencuri perhiasan untuk keuntungan pribadinya, Sterling pun dijerat pasal penipuan. Setelah perhiasan yang ada di berangkasnya ternyata adalah perhiasan palsu. Saat mengetahuinya, Sofia benar-benar tersenyum puas. Karena sosok penjahat yang telah menyakiti ibunya akan menerima vonis penjara seumur hidup. Dan sebagai kenang-kenangan untuk Sterling, Sofia ingin ia tahu, jangan pernah macam-macam dengan ibunya. Sekali lagi. Police have responded to a Christmas Eve. Lagi-lagi itulah rencana Nick dan Sofia, bahwa mereka lah yang telah mengganti berlian dan emas yang disimpan Sterling di gudang rahasianya. Dan setelah ditotal, mungkin kekayaan mereka berdua kini lebih dari 110 miliar. Bahkan meskipun sudah dibagi dua pun, masing-masing dari mereka ternyata malah mendapat 350 miliar per orang. Itu karena perhiasan yang ditemukan di berangkasnya Sterling itu adalah perhiasan palsu. Dan perhiasan aslinya serta barang-barang berharga Sterling sebenarnya sudah dibawa oleh Cynthia. Dan dari awal dia sudah berjanji kalau dia akan membaginya. Karena dia hanya ingin membuat Sterling kapok. Jadi setelah ini semua berakhir, Cynthia pun menjual semua perhiasan itu dan juga semua barang-barang berharganya. Dan benar-benar membagi 3 ke mereka semua. Tapi selain kabar bahagia soal uang, hal itu masih ditambah kabar baik lainnya. Bahwa kini semua orang akhirnya tahu kalau Nick hanyalah kambing hitam dari kelicikan Sterling. Dan terakhir, walau ia sudah berpisah dari Brianna, ia sengaja membelikan sebuah rumah untuknya, agar ia tidak perlu berjauhan dari Maddie. Dan sama seperti Nick, Sofia pun akhirnya bisa mendapatkan semua yang selama ini ia impikan. Bahkan setelah ia berhasil melunasi biaya operasi ibunya, kini Sofia telah resmi membeli kafe tempat dulu ia pernah part-time di situ. Hingga di akhir kisah, Tuhan tidak hanya memberi kado Natal berupa harta semata. Tapi ia telah menyiapkan pasangan terbaik yang ada di sosok Nick. Ya, film menjelang Natal itu biasanya pasti kesannya hangat. Ya, kalian tahu lah tema-tema Natal yang tidak terlalu berat-berat banget. Biasanya bisa kita tonton tanpa harus ngeliat, diterus-terusin, nanti kita nggak sampai bagian mana, kita juga udah oke-oke aja sih. Ya, kalau Natal biasanya saya begitu. Dulu ya, waktu TV masih sering banget dinyalain lah. Ingat banget ada Home Alone, ada apalagi itu namanya tuh, yang dinosaurus, bukan ya? Lupa, pokoknya Home Alone, terus lagi Richie Rich, terus apa? Pokoknya lumayan banyak lah yang saya tonton kalau film-film menjelang Natal tuh lumayan banyak. Oh, yang film anjing-anjing itu kayaknya, saya lupa tuh namanya. Tapi mungkin untuk film Natal dengan tema perampokan ini, kayaknya saya lebih kaget ke plot twist yang mereka buat. Jarang-jarang ada film Natal yang isinya plot twist yang sebenarnya nggak yang heboh-heboh banget, cuma kaget aja lah. Ceritanya begini jadinya. Tapi seru kok. Bahkan dari ini juga kita bisa menarik kesimpulan kalau setiap orang itu pasti punya masalah yang kadang bisa diselesaikan saat kita berbagi dengan orang yang tepat. Dan seperti konsep Natal yang selalu membagikan hadiah terindah, terkadang hadiah itu bisa kita temukan melalui sosok-sosok orang di sekitar kita. Ada kalanya kita tidak perlu diberi banyak nasihat saat kita bercerita kepada orang lain. Cukup didengarkan. Kadang itulah hadiah sederhana yang rasanya sudah sangat berarti untuk kita. Dan melalui film ini saya ingin bertanya, apakah hadiah Natal bisa kalian berikan untuk orang lain? Mungkin sebagai contohnya adalah hadiah Natal terbaik bagi Nick tentu aja adalah rasa dipercaya setelah banyak orang selalu meragukan kejujurannya.
Karena mau bagaimanapun, terkadang sosok terpenting dari hidup kita bukanlah orang-orang yang bisa kita percaya. Tapi sebaliknya, kita harus berterima kasih kepada mereka yang sudah percaya kepada kita. Saya Kokuntas Sunateng Pusara Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih buat kalian sudah Buat kalian yang sudah memberikan like, buat kalian yang sudah memberikan komentar, subscribe dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian agak banyak masalah itu berat banget, ya tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu. Selesaikan aja dengan kepala yang dingin, oke? Jadi sekarang tarik nafas. Buang, hai. Tengah kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.